Apapun industri yang Anda pilih, jika Anda bekerja lebih keras dari siapapun, berusaha berpikir sedikit lebih cerdas, menjadi penjual yang lebih baik, dan lebih siap dari orang lain, maka Anda punya peluang terbaik untuk berhasil. Karena jika Anda tidak melakukannya, akan ada orang lain yang melakukannya. Saya punya prinsip, bekerjalah seolah-olah ada seseorang yang bekerja 24 jam penuh untuk mengambil semuanya dari Anda. Itulah cara saya memandang kerja keras. Kalau ditanya, mengapa kebanyakan orang gagal? Jawaban saya sederhana, kurang cerdas dan kurang usaha. Banyak orang tidak sungguh-sungguh belajar, tidak memahami industri mereka sendiri, bahkan tidak benar-benar mengerti bisnis yang mereka jalankan. Ketika Anda memulai usaha, Anda tidak pernah berada dalam ruang hampa tanpa pesaing. Jika Anda masuk ke pasar yang kompetitif dan orang lain tahu lebih banyak tentang industri dan pelanggan Anda dibandingkan Anda sendiri, Anda akan kalah. Saya sering bisa tahu dalam waktu 5-10 menit apakah seseorang akan berhasil sebagai pengusaha atau tidak. Saya menilainya dari gairah mereka, fokus mereka, dan sejauh mana mereka sudah mempersiapkan diri. Dalam dunia bisnis ada ribuan faktor yang menentukan kesuksesan. Dari pengalaman saya bisa menilai seseorang dengan mengajukan pertanyaan yang menunjukkan apakah mereka memahami sebagian besar faktor tersebut. Pertanyaan yang mereka ajukan pun sangat menentukan. Bukan semua pertanyaan adalah pertanyaan yang bagus. Justru dari pertanyaan yang mereka ajukan, saya bisa tahu seberapa siap mereka. Jika mereka menanyakan hal-hal mendasar yang seharusnya sudah dikuasai, itu menjadi tanda besar bahwa mereka belum siap. Dalam dunia bisnis yang terus berubah, belajar adalah keharusan. Jika saya berhenti belajar, akan ada orang lain yang lebih tahu, dan saya akan kalah. Jadi ya, paranoia dalam bisnis itu perlu, tapi paranoia yang sehat, yang mendorong kita terus belajar dan berkembang. Saya selalu bertanya pada diri sendiri, kalau saya ingin mengalahkan bisnis saya sendiri, apa yang harus saya lakukan? Karena kalau saya tidak memikirkannya, pasti ada orang lain yang sedang memikirkan hal itu. Maka dari itu, Anda harus peka terhadap kompetitor, jangan pernah meremehkan mereka. Bahkan kalau Anda benar-benar hebat, justru Anda akan membuat pesaing Anda semakin termotivasi untuk mengalahkan Anda. Itulah kenapa kita perlu terus waspada. Beralih ke soal pendidikan, saya memang kuliah di Indiana University. Banyak orang sekarang mengatakan bahwa kuliah itu tidak penting. Lebih baik langsung terjun ke bisnis. Menurut saya, itu pendapat yang kurang tepat. Kalau Anda mau menjalankan bisnis dan tidak mengerti akuntansi, Anda sudah kalah sebelum mulai. Bisa saja Anda menyewa akuntan, tapi tetap saja Anda perlu mengerti apa yang mereka sampaikan. Bisa saja Anda untung di laporan, tapi keuangan Anda malah bocor. Memang, ada orang yang bisa belajar mandiri, mengikuti kursus daring, dan itu bagus. Tapi kebanyakan orang tidak seperti itu. Bahkan hanya dengan mengikuti kelas akuntansi murah di perguruan tinggi komunitas, itu sudah memberi fondasi yang kuat. Akuntansi, keuangan, pemasaran, dan penjualan, itu semua adalah bahasa dalam dunia bisnis. Memahami semua itu bisa menurunkan biaya memulai bisnis dan membantu Anda mengambil keputusan yang lebih baik. Namun yang paling penting, pendidikan mengajarkan saya cara belajar. Dan itu adalah keterampilan paling penting dalam dunia bisnis yang terus berubah. Soal pertumbuhan bisnis, memang tidak semua bisa dipercepat. Anda harus memahami kemampuan diri sendiri dan bagaimana itu cocok dengan siklus bisnis Anda. Ada bisnis yang memang pertumbuhannya lambat dan Anda harus bersabar. Tapi kalau Anda meluncurkan produk yang harus cepat diterima pasar, Anda harus bergerak cepat. Tidak perlu menunggu sempurna. Kesempurnaan adalah musuh dari profitabilitas. Yang penting, temukan pelanggan pertama, pelajari dari mereka, dan terus perbaiki. Begitu mendapatkan pelanggan berikutnya, prosesnya akan lebih cepat. Minta testimoni atau rujukan, dan terus ulang proses itu. Waktu saya membeli Dallas Mavericks, kami tidak punya basis pelanggan tiket musiman. Maka saya sendiri mengambil buku telepon, mencari mantan pelanggan, dan menelepon mereka satu persatu. Saya bilang, "Halo, saya Mark Cuban, pemilik baru Dallas Mavericks. Saya ingin mengundang Anda kembali." Saya percaya, kalau saya sendiri tidak mau melakukan pekerjaan itu, bagaimana saya bisa berharap orang lain melakukannya? Saya tidak ingin orang-orang di Mavericks melihat saya hanya duduk manis. Kalau saya melihat sampah, saya sendiri yang memungutnya. Kepemimpinan harus dimulai dari teladan.
Dan ketika kita bicara tentang kecepatan pertumbuhan bisnis, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mendapatkan pelanggan pertama dan belajar sebanyak mungkin dari proses itu. Apakah wirausaha itu bawaan lahir atau bisa dibentuk? Menurut saya bisa keduanya. Saya sendiri merasa memang sejak kecil sudah tertarik pada bisnis. Saya tidak tahu kenapa, tapi itu memang sesuatu yang alami bagi saya. Seperti ada orang yang secara alami punya kemampuan atletik atau punya disiplin luar biasa, seperti Dirk Nowitzki. Mungkin dia bukan pemain paling berbakat, tapi dia punya fokus dan kerja keras luar biasa. Gabungkan itu dengan tinggi badan dan keterampilan, dia jadi pemain hebat. Kuncinya adalah mengenali kelebihan diri, menemukan tempat yang tepat untuk menerapkannya, dan mengambil langkah. Apakah itu akan menghasilkan uang ratusan juta? Tergantung industri yang Anda pilih. Saya sendiri memulai bisnis sejak usia 12 tahun. Jual beli kartu baseball, perangko, apapun yang bisa menghasilkan uang. Saya dibesarkan di Pittsburgh dan sudah berjualan sejak kecil. Saya bahkan menjual paket kartu baseball yang saya susun sendiri, dan saya jamin ada pemain favorit lokal di dalamnya. Lalu saya jual dengan harga 3 kali lipat. Di sanalah saya belajar banyak tentang bisnis, bahkan sebelum remaja. Dan pelajaran itu masih membekas sampai hari ini. Kesuksesan dalam bisnis sangat ditentukan oleh kombinasi antara kerja keras, kecerdasan, kesiapan, dan kemauan untuk terus belajar. Banyak orang gagal bukan karena kurang bakat, tetapi karena kurang usaha dan kurang pengetahuan. Untuk unggul dalam industri apapun, kita harus memahami bisnis dan pelanggan kita lebih baik dari siapapun, serta terus memperbarui pengetahuan kita untuk mengantisipasi perubahan dan persaingan. Paranoia yang sehat, yaitu kesadaran bahwa ada orang lain yang bekerja keras untuk mengalahkan kita, dapat menjadi motivasi untuk tidak pernah berhenti belajar dan berinovasi. Menguasai dasar-dasar bisnis seperti akuntansi, keuangan, pemasaran, dan penjualan sangat penting, dan pendidikan, baik formal maupun informal, membantu kita membangun pondasi tersebut. Pertumbuhan bisnis tidak bisa dipaksakan terlalu cepat. Fokus utama adalah mendapatkan pelanggan pertama, belajar dari mereka, memperbaiki penawaran, lalu mengulangi proses tersebut. Kepemimpinan sejati ditunjukkan dengan aksi nyata, bukan hanya arahan. Pengusaha hebat bukan hanya mereka yang memiliki ide besar, tapi mereka yang mau turun tangan, belajar dari bawah, dan terus membangun langkah demi langkah. Akhirnya, wirausaha bisa berasal dari bawaan atau terbentuk lewat pengalaman. Kuncinya adalah mengenali potensi diri, menyesuaikannya dengan peluang yang tepat, dan berani bertindak. Bisnis bukan hanya soal mencari uang, tapi tentang proses belajar, bertumbuh, dan menciptakan dampak.